Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, terima kasih Torik, anak soleh. Tambah semangat ya belajar Al-Qur'annya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Rumah Mardotilah yang akan disampaikan oleh Bapak Catur Suryo Priyanto. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin, atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini walaupun online ya. Mungkin nggak seseru pertemuan offline, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa saling belajar. Nanti akan ada Pak Irham yang akan menyampaikan banyak materi-materi seru tentang parenting. Bisa jadi bekal kita semua untuk mendidik anak-anak. Dan salat dan salam, semoga salat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal indahnya Islam. Saya nggak akan banyak panjang lebar, nanti paling sedikit penjelasan tentang untuk apa yayasan mendirikan sekolah ini. Bunda Rahma bisa di-share slide-nya? Baik. Saya ingin mengawali dengan cerita wakaf paling fenomenal ya. Dulu zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kesulitan air. Jadi suatu saat orang-orang muslimin di Madinah kesulitan air dan hanya ada satu sumur yang dikuasai oleh seorang Yahudi yang bernama Sumur Rumah. Nah, di Sumur Rumah ini semua orang diminta bayarannya. Dan Yahudi pasti meminta bayarannya sangat mahal. Nah, sampai suatu saat Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan meminta kepada para sahabatnya, barang siapa yang bisa mewakafkan sumur itu, maka akan pahala surga baginya. Para sahabat saling berebut dan akhirnya saat itu sahabat Utsman bin Affan yang maju ke depan untuk berusaha, ya Rasulullah biar saya saja yang menyelesaikan ini. Akhirnya sahabat Utsman pergi ke Yahudi tersebut untuk bernegosiasi. Dan akhirnya Yahudi karena ngerasa itu sumur setiap hari dibeli airnya oleh para umat muslimin maupun Yahudi sendiri yang ke sana untuk membeli air dari situ, dia agak jual mahal. Sehingga dengan negosiasi yang keras akhirnya tercapai kesepakatan antara Utsman bin Affan dengan Yahudi tersebut, dengan Rumah. Kesepakatannya adalah, baik, boleh dijual setengahnya saja. Yang setengahnya lagi masih milik saya, yang setengahnya milik engkau. Nanti kita akan bagi setiap harinya. Hari Senin punya saya, hari Selasa punya engkau, hari Rabu punya saya, hari Kamis punya engkau. Karena Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang cerdas, yang tangguh,
dan memiliki motivasi yang sangat kuat karena jual belinya bukan jual beli sembarangan ya. Kalau kita jual beli sekarang, jual beli rumah, beli mobil. Gitu. Ini jual beli sumur, dapatnya hadiahnya surga. Gitu. Sehingga motivasinya sangat besar sekali waktu itu sahabat Usman. Akhirnya setelah bernegosiasi, akhirnya iya kita sepakati. Satu hari punya Utsman bin Affan, satu hari punya Yahudi tersebut. Nah, apa yang terjadi kemudian pada saat hari milik Utsman, maka sumur itu dibebaskan, digratiskan. Semua orang, semua umat muslimin boleh untuk ngambil air di sana. Sedangkan pas hari berikutnya ketika milik Yahudi, maka kembali harus bayar dengan harga yang mahal. Akhirnya Utsman bin Affan menyampaikan kepada seluruh umat muslimin, jangan ngambil air di hari milik umat Yahudi. Di hari milik rumah. Di hari milik rumah, di hari sumur tersebut jadi milik rumah sang Yahudi. Tapi ambillah di hari milik saya. Semuanya gratis. Kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk stok 2 hari. Sehingga nanti umat muslimin akan ngambil lagi di 2 hari berikutnya. Begitu terus akhirnya lama-lama Yahudinya juga bingung gitu, kok pas lagi di hari saya ternyata sangat sedikit sekali yang ngambil gitu. Akhirnya karena nggak tahan, akhirnya dijual juga sama Yahudinya. Dan karena apa namanya kehebatan negosiasinya, akhirnya sahabat Utsman bin Affan berhasil membeli semuanya. Dan akhirnya setelah itu digratiskan. Dan sampai sekarang menjadi sumur yang sangat legendaris gitu. Yang wakafnya itu pahalanya mengalir dari 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang. Bapak dan Ibu semua boleh bisa bayangkan sebesar apa pahala yang didapatkan sahabat Utsman bin Affan. 1.500 tahun pahalanya mengalir sampai hari ini atas berkat wakafnya, wakaf sumur tersebut. Nah, itulah keajaiban wakaf ya yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam punya sistem sendiri yaitu wakaf, bagaimana cara mensejahterakan umatnya. Dan perkembangan berikutnya pada masa-masa khalifahan berikutnya udah tidak lagi tentang sumur, berikutnya bisa tentang rumah sakit, tentang sekolah, tentang apa namanya kebutuhan makan, semuanya ada berkat wakaf. Makanya ketika zaman-zaman kekhalifahan Islam tidak ada sekolah yang bayar, semua sekolahan gratis, semua rumah sakit gratis. Nanti Bapak dan Ibu silakan bisa membaca sendiri di Google, rumah sakit itu dulu namanya Bimaristan, itu akan banyak yang gratis. Kemudian Kutab juga sekolah gratis. Nah, berangkat dari situ dan berangkat dari hadis yang berbunyi terputus amal anak Adam ketika menghadapi kematian kecuali 3 perkara, yaitu 1, amal jariah, amal yang terus berlanjut meskipun sudah tidak ada, yang amal yang terus termanfaatkan gitu, seperti halnya wakaf tadi. Kemudian yang kedua adalah doa anak yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, berangkat dari cerita sejarah wakafnya sahabat Utsman bin Affan itu dan juga berangkat dari hadis tersebut, maka akhirnya kita Yayasan Muhammadiyah mencoba mendirikan yang disebut dengan sekolah kemandirian. Berharap apa? Berharap pahala tiga-tiganya itu dapat. Doa anak yang soleh, kemudian amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat yang terus tersebar. Dan belajar dari Utsman bin Affan, maka kita ingin mendirikan sekolah yang waktu di awal itu diskusinya agak panjang, apakah gratis, apakah komersil, gitu. Apakah semi gratis dan semi komersil. Nanti kita akan bahas di slide terakhir ya. Di slide pertama dulu kita akan masuk ke sini. Apa itu sekolah kemandirian? Kenapa kita bikin sekolah kemandirian? Berangkat dari melihat sekolah-sekolah yang ada pas waktu zaman saya masih kecil, masih sekolah. Banyak dari teman-teman yang sudah sekolah TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu udah berapa tahun itu ya? 14 tahun sekolah, belum lagi ditambah kuliah yang D3 3 tahun. Berarti 17 tahun. Kuliah yang S1 4 tahun, berarti 18 tahun.
18 tahun sekolah. Gitu. Setelah lulus dari sekolahan, cari kerja, bingungnya minta ampun, bolak-balik sana sini bawa map, isinya CV, lamaran pekerjaan, ditolak sana, tolak sini. Ketika mau bekerja, dibilangnya kita cari yang berpengalaman, ya gimana bisa dapat pengalaman kalau mau bekerja harus berpengalaman dulu. Jadi kayak antara telur sama ayam yang mana duluan. Mau kerja biar dapat pengalaman, tapi harus berpengalaman. Gimana cari dapat pengalaman kalau mau kerja masuk aja udah nggak bisa. Luntang lantung, gitu. Sana sini, keliling-keliling, nyetak CV, biodata dan lain-lain gitu. Kok udah sekolah 18 tahun, kita mau cari kerja aja masih susah banget. Nah, berangkat dari situ, kayaknya ada yang salah dengan sistem sekolah kita dulu. Nah, di dalam pertemuan yang sebelumnya, sekolah orang tua yang sebelumnya yang menghadirkan Pak Lutfiono ya, Kepala Direktur Program Sekolah Alam Indonesia itu akhirnya jelas di situ disampaikan bahwa kurikulum yang kita alami waktu kita kecil, waktu saya kecil dulu itu kurikulumnya adalah kurikulum dari hasil revolusi industri, di mana yang dicetak adalah memang buru-buru pabrik buat di bagian industri, sehingga kita akan orientasi akan setelah kuliah akan cari kerja. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita gimana deh, coba kita bikin konsep dari hasil diskusi panjang ya saya dengan teman-teman saya di dunia pendidikan, termasuk dengan Pak Lutfiono, Pak Febri, ibu-ibu guru dan para pengelola sekolah. Ternyata memang arahnya sekarang lebih banyak berorientasi kepada mengembangkan kemandirian. Makanya konsep dari hasil riset kita, dari hasil telah kita, dari hasil observasi kita, dari hasil diskusi panjang kita, konsep kita adalah kemandirian. Makanya waktu pertama kali mendiskusikan namanya apa ya, gitu. Banyak dari sekolah-sekolah lain yang namanya menggunakan al ya, misalnya sekolah Al-Ikhlas, sekolah Al-Rahmah gitu, sekolah Umul Qura gitu, sekolah At-Taufik, sekolah yang nama-nama gitu. Kita pakai nama apa ya gitu. Ya udah kita pakai nama aja kemandirian, karena kan kita yang akan dibawa adalah nilai-nilai kemandirian. Nah, akhirnya adalah konsep seperti di slide ini. Konsep prasekolah itu atau konsep PAUD atau konsep TK itu kita sebut dengan kemandirian belajar. Kemudian nanti setelah lulus kita akan masuk ke kemandirian pribadi, kemudian SD ya kemandirian pribadi itu, SMP kemandirian sosial, dan SMA kemandirian ekonomi. Berangkat juga dari tahapan dakwah itu yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar bahwa dakwah itu adalah tahwilul jahla ilal ma'rifah, dari yang tidak tahu menjadi mengenal. Nah, inilah awal-awal di kemandirian belajar. Kemudian tahwilul ma'rifah ilal fikroh, itu masuk di kemandirian pribadi, membentuk fikroh atau karakter. Berikutnya tahwilul fikroh atau merubah fikroh ilal harokah, menjadi sebuah organisasi. Nah, belajar berorganisasi SMP di masa-masa umur sekitar 12-14 lah. Organisasi, kemudian kita rubah menjadi natijah. Natijah itu apa ya? Produktif, menghasilkan, memunculkan hasil. Nah, itu adanya di SMA, Kementerian Ekonomi. Nah, jadi anak-anak yang lulus SMA itu seharusnya sudah produktif, sudah bisa menghasilkan sesuatu hal yang sifatnya bisa berdaya jual. Nah, baru terakhir tahwilul natijah ilal ghoyah. Dari yang suatu menghasilkan itu menajamkan lagi orientasinya hanya untuk Allah. Nah, itulah yang disebut dengan universitas. Jadi universitas itu adalah hanya memperbesar apa yang sudah dimiliki ketika SMA. Jadi hanya mempertajam atau hanya memperdalam apa yang sudah dimiliki seseorang itu ketika sudah lulus SMA. Nah, berangkat juga dari konsep akil dan balik. Ketika balik secara biologis, ya, dewasa secara biologis, maka harusnya juga harus disertai dengan akil, dewasa secara pemikiran dan sikap. Nah, kalau Bapak dan Ibu boleh dicek, anak-anak zaman sekarang itu baliknya itu sekitar umur 12 atau 13. Ada mungkin yang agak telat sampai 15, 16 atau 17 mungkin.
Tapi rata-rata kebanyakan itu di umur 12 dan 13. Anak-anak saya ada 2 yang udah balik itu sekitar umur 12-13. Nah, seharusnya setelah anak-anak balik itu secara biologis, maka mereka juga harus sudah balik secara akil atau dewasa secara pemikiran, konsep hidup dan lain-lain. Dan itu harusnya sudah selesai ketika dilulus SD, sudah minimal sudah mapan mau pergi mau berjalan ke arah mana, dan sekarang yang saya miliki apa, gitu. Apa yang harus saya lakukan berikutnya, gitu. Sudah tahu, sehingga ketika SMP tinggal belajar tentang organisasi atau sosial, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini nanti kita bahas panjang lagi di lain waktu tentang kemandirian pribadi, sosial, dan ekonomi. Sekarang kita bahas saja tentang kemandirian belajar, di mana inilah anak-anak kita sekarang yang akan menempuh pendidikan di PAUD atau SPS kemandirian. Apa itu kemandirian belajar? Kita punya tagline, soleh, mendidik anak-anak kita menjadi soleh, mandiri, berkarakter. Di dalam lagu Marsnya juga ada itu ya, menjadi soleh, berkarakter, dan mandiri, dibalik cuman waktu di Marsnya. Nah, biasanya orang tua murid itu ketika menyekolahkan anak ke TK, yang paling sangat dilihat adalah indikator keberhasilan. Oh, anak saya sudah berhasil apa belum ketika di sekolah itu adalah itu yang saya beri lingkaran merah, yaitu calistung. Sesungguhnya calistung itu adalah bukan target pembelajaran, karena di dalam undang-undangnya sendiri pun ada, undang-undang PAUD itu tidak ada calistung itu. Bahkan ada beberapa sekolah yang mengharamkan untuk mengajarkan calistung. Di kita tidak dilarang untuk mengajarkan calistung, tapi diajarkan dalam bentuk yang lebih menggembirakan, yang lebih menyenangkan, yang lebih membuat anak-anak happy, tapi tidak jadi target. Karena sebenarnya target anak-anak lulus TK itu, dari sisi calistung itu, hanya sampai ke membaca. Membaca itu hanya sampai ke bagaimana anak-anak itu bisa membedakan bentuk dan warna. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain itu sudah menjadi dasar pengetahuan untuk membaca. Dan membedakan bentuk ya, segitiga, kotak, kemudian lingkaran, trapesium, gitu-gitu. Itu juga jadi sudah bisa menjadi dasar anak untuk berlatih membaca. Makanya kalau Bapak dan Ibu di rumah ingin mengajarkan anaknya membaca, awalnya latih dulu untuk mereka membedakan itu antara merah, kuning, hijau, biru. Kalau sudah bisa, baru mulai bisa masuk ke pengenalan huruf dan juga pengenalan bentuk ya. Pengenalan bentuk itu membaca. Kalau list menulis itu nggak perlu harus itu nggak jadi standar bahwa anak yang lulus TK itu harus bisa menulis. Tapi anak yang lulus TK itu harus bisa menggerakkan motorik halusnya itu, menggambar, membentuk lingkaran, membentuk lengkungan, membentuk garis zigzag, membentuk garis siku, membentuk sudut lancip. Gitu. Jadi ketika tangannya udah lemas, tangannya sudah lincah gitu untuk menggoreskan bentuk-bentuk itu, maka itu menjadikan dasar bahwa anak itu sudah punya dasar untuk bisa melakukan menulis. Nggak harus bisa membuat huruf mandiri gitu, nggak gitu, tapi lebih ke bagaimana bisa menggerakkan motorik halusnya. Kemudian berhitung. Berhitung itu untuk anak lulus TK, standarnya hanya mereka bisa membedakan antara banyak, sedikit, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, jauh, dekat, mana yang lebih jauh, mana yang lebih dekat. Gitu. Kemudian panjang, pendek, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Kemudian jauh, dekat, panjang, pendek, tinggi, rendah. Besar, Ketika sudah bisa besar membedakan kecil. itu, besar, kecil ya. Kemudian itu sudah bisa menjadi dasar bahwa mereka sudah bisa punya dasar-dasar untuk melakukan kemampuan berhitung. Syukur-syukur mereka bisa sudah calistung ketika di TK, gitu. Tapi tidak menjadi keharusan. Karena itu makanya jangan gelisah ketika Bapak dan Ibu semua, kalau punya anak sudah mau lulus TK tapi kok belum bisa calistung gitu. Tapi rata-rata sih anak-anak kemandirian akhirnya bisa karena diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Akhirnya mereka belajar sendiri. Anak-anak saya sebelum masuk TK sudah banyak bisa.
Calistung kita sama bikin ini ya, nulis nama-nama aku di tembok sama anak-anak. Walaupun akhirnya temboknya kotor harus dicat lagi, tapi paling tidak mereka bisa punya pengetahuan. Jadi catatan khusus dari yayasan bahwa Bapak dan Ibu nggak usah khawatir tentang Calistung. Andai kata tidak bisa pun, yang penting bisa dasar-dasar itu tadi, maka sampai di SD juga sudah lebih gampang. Walaupun dalam pelaksanaannya ketika disampaikan dalam bentuk yang gembira, baik itu di sekolah maupun nanti dibantu di rumah, maka anak-anak akan lebih cepat untuk bisa melakukan itu. Yang penting intinya adalah antusiasme atau minat, keinginan anak-anak untuk belajar sendiri. Melanjutkan apa yang dipelajari di sekolah, dilanjutkan di rumah. Itu yang paling lebih penting. Nah, soleh mandiri berkarakter ini kita bertumpu pada 3 tujuan. Yang pertama, soleh itu terkait dengan integritas. Integritas itu yang contoh-contohnya adalah jujur, adil, ibadah, dan sopan. Maksudnya adalah kita akan ajarkan bagaimana anak-anak itu punya keinginan yang besar untuk rajin beribadah. Kita tidak akan terbatas pada fikih apapun. Ya, silakan nanti Bapak dan Ibu di rumah yang memiliki fikih yang berbeda-beda, silakan dibentuk sendiri fikihnya. Gitu. Jadi kita hanya sekedar kita hanya sekedar menanamkan minatnya saja, minat untuk beribadah yang rajin dan paham untuk apa manusia itu beribadah. Gitu. Kita nggak akan banyak saklek di dalam hal fikih, harus begini, doanya harus begini, nggak boleh doa yang begitu, sholatnya harus begini, nggak boleh sholat yang begitu, nggak. Silakan Bapak dan Ibu sendiri yang sudah punya pemahaman fikih yang dalam, yang berbeda-beda, silakan diperjelas di rumahnya masing-masing. Kita hanya menanamkan minatnya saja, bahwa ibadah itu penting, dan ibadah itu menyenangkan, dan ibadah itu menjadi jembatan cinta kita antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesopanan, ya ini dalam hal integritas ya, kesopanan, jujur. Nah, jujur itu anak-anak itu akan dibentuk di sekolah kemandirian itu bahwa meskipun dia salah, dia dengan sangat berani menyampaikan kesalahannya, dan dia mengakui kesalahannya, dan dia akan minta maaf. Dan dia tidak menutup-nutupi kesalahannya dan berkata yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu yang akan ditanamkan di sekolah kemandirian. Kemudian adil. Adil ini maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya maksudnya menempatkan guru pada tempatnya sebagai seorang guru, menempatkan orang tua pada tempatnya sebagai seorang tua, menempatkan teman pada tempatnya sebagai layaknya seorang teman. Gitu. Bahkan barang-barang juga menempatkan sepatu, sendal sesuai dengan tempatnya. Di tempat sepatu, tempat sendal. Menempatkan bekas-bekas makanannya, sampah gitu ya, pada tempatnya, di tempat sampah. Nah, itu yang disebut dengan adil, yang nanti akan guru-guru di sekolah kemandirian akan tanamkan. Ketika ada waktunya offline, nanti menempatkan sepatu dan sendal itu harus di rak sepatu dan sendal, tertata rapi. Kemudian sampah harus dibuang di tempat sampah. Bersikap dengan orang yang lebih tua, harus menempatkan orang itu seperti halnya bersikap kepada orang yang lebih tua. Itu dari sisi soleh atau integritas. Berikutnya mandiri. Nah, ini yang jadi masalah ya, yang jadi masalah kebanyakan anak-anak sekolah biasa itu adalah ketidakpercayaan diri. Yang pertama adalah ketidakpercayaan diri. Makanya mandiri sini kita akan tekankannya kepada kepercayaan diri, yaitu berani, kritis, kreatif, dan komunikatif. Makanya saya sekolah kemandirian itu ketika ditanya sama gurunya, pasti mereka akan tunjuk tangan dan berteriak, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, gitu. Walaupun jawabannya banyak yang salah, jawabannya banyak yang asal, jawabannya banyak yang nggak nyambung sama pertanyaannya, tapi nggak masalah. Yang penting tadi dulu berani, kritis, kreatif, dan komunikatif. Nah, dari jawaban-jawabannya itu nanti kita akan bisa lihat gitu tingkat kreativitas mereka. Kreatif itu maksudnya bisa mencari jawaban atau solusi dari berbagai macam alternatif jawaban gitu. Yang kadang-kadang orang lain nggak mikir, oh ya benar juga ya. Nah, itu yang disebut dengan kreatif. Bisa menemukan solusi dari beberapa macam sumber gitu. Itu namanya kreatif. Kalau kritis itu mempertanyakan sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Pasti akan banyak hal-hal yang mengganjal di dalam pikiran anak-anak selama perjalanan hidupnya mereka. Gitu. Jangan heran atau jangan gelisah ketika anak Bapak dan Ibu di rumah nanti banyak bertanya tentang hal-hal yang
sifatnya nanti susah dijawab gitu ya, tapi memang itulah daya kritis yang harus dibangun dengan anak. Kenapa sih begini? Gitu. Allah itu bentuknya seperti apa sih? Nah, ntar itu kan ada jawaban, akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus bisa untuk menjawabnya itu ya. Kemudian kenapa sih kita harus beribadah? Gitu. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus tidur? Kenapa kita harus belajar? Nah, itu kalau bisa dijawab di sekolah harus dijawab oleh guru-guru. Tapi ketika ditanya di rumah, orang tua juga harus bisa menjawabnya. Jangan lagi ada kata-kata yang udah nggak usah nanya macam-macam, bikin pusing aja. Jangan lagi ada kata-kata gitu. Karena apa itu bisa menumpulkan kekritisan anak-anak. Berani tadi ya, yang penting berani tampil, berani berbicara, berani menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, berani menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Kegelisahannya itu berani disampaikan bahwa nggak begini, nggak begitu. Nah, cara menyampaikannya itulah yang disebut dengan komunikatif. Nah, jadi kira-kira sekitar empat titik poin inilah di hal mandiri atau kepercayaan diri. Kemudian berkarakter. Nah, apa yang disebut dengan resiliensi? Resiliensi ini adalah istilah baru dalam dunia psikologi. Resiliensi ini kalau bahasa mudahnya adalah ketangguhan. Jadi ketangguhan seseorang untuk menghadapi permasalahan apa yang sedang dihadapinya di depan matanya. Nah, hari ini dengan permasalahan yang seberat ini, sebesar ini, serumit ini, dan sesulit ini, ternyata orang-orang membutuhkan yang disebut dengan resiliensi ini. Nah, ini sudah kita teman-teman dunia pendidikan memprediksi bahwa memang yang dibutuhkan di masa depan itu adalah karakter-karakter orang-orang yang ini, resiliensi, tangguh terhadap permasalahan apapun yang nanti akan dihadapinya. Nggak usah terlalu pinter, tapi dia memiliki ketangguhan. Banyak orang-orang pinter yang dia nggak kuat menghadapi masalah sedikit. Nggak kuat menghadapi masalah yang kecil aja udah stres, udah gampang menyerah, udah gampang sedih gitu. Tapi dia harus berkarakter atau punya karakter resiliensi. Nah, poin-poinnya adalah yang pertama adalah dia tuntas menyelesaikan permasalahan apapun yang ada di tugas apapun yang sedang dijalaninya. Jadi nggak suka ninggalin nggak suka ninggalin kerjaan gitu. Jadi ketika misalnya di depan matanya ada tugas, kemudian belum selesai, misalnya ada 10 soal baru 5, udah ditinggalin. Makan belum selesai ditinggalin, nyapu belum selesai ditinggalin. Nah, kebiasaan ini yang harus dikikis. Nanti diajarin di sekolah kemarin bahwa setiap anak itu harus tuntas berani menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Ketika dia mulai punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, maka selesaikan sampai tuntas. Selesaikan sampai selesai. Jangan terbiasa untuk meninggalkan kerjaan yang masih setengah jalan. Karena ketika ini dijadikan kebiasaan sampai tua atau sampai besar, sampai dewasa, maka ini akan jadi kebiasaan. Banyak orang-orang yang saya kenal, yang mereka tidak terdidik dengan baik di masa kecilnya. Ketika besar itu, ketika dewasa berinteraksi dengan kita, bekerja sama dengan kita, dia punya kebiasaan itu. Meninggalkan suatu pekerjaan yang belum diselesaikannya, kemudian dia tinggalkan, biar orang lain yang nyelesain. Nah, kita nggak pengen gitu. Supaya punya karakter resiliensi ini, anak-anak sejak dari TK diajarkan bahwa dia menyelesaikan sesuatu yang dia mulainya. Kolaboratif berarti bekerja sama. Dia siap bekerja sama dengan siapapun, siap bekerja sama dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya. Gitu. Karena ketika bekerja sama itu pasti dia akan punya sifat menerima kekurangan orang lain dan bersedia menutupi kekurangan orang lain. Itu yang agak berat. Kalau anak-anak itu nggak dibiasakan. Karena zaman saya kecil dulu, model pendidikannya adalah pendidikan bukan kolaboratif, tapi kompetitif, bersaing. Kalau kita sudah menang, ya sudah, biarkan saja yang kalah. Gitu. Nah, akhirnya yang terjadi, generasi zaman sekarang yang dewasa ini adalah banyak yang egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Yang penting hidup saya selamat, ya udah. Yang penting urusan saya, urusan orang lain. Nah, inilah yang mau coba kita kurangi. Berikutnya tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab, menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang sudah dia buat.
Ketika dia punya kesalahan, maka dia belajar bertanggung jawab untuk mengakui kesalahannya dan menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya tersebut dengan secara gentleman atau tanggung jawab. Berikutnya literasi. Literasi ini maksudnya keinginan untuk belajar. Jadi kalau kita hitung-hitung, belajar untuk anak-anak prasekolah ini sebenarnya maksimalnya adalah di rumah, belajar bersama orang tuanya. Nah, tapi di sekolahan kita akan stimulus, kita akan rangsang anak-anak ini untuk memiliki minat yang tinggi untuk mencari literasi. Jadi mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lain berikutnya, baik itu di rumah maupun di luar sekolah, di luar rumah. Jadi itu konsepnya kira-kira kayak gitu untuk tentang kemandirian belajar. Jadi selama 1 tahun atau 2 tahun, anak-anak Bapak dan Ibu semua nanti dititipkan di sekolah kemandirian atau di PAUD kemandirian, maka kira-kira ini yang akan dipelajari. Nah, menghadapi masa pandemi dengan metode yang tidak bisa full reguler seperti halnya tatap muka, maka kita punya strategi-strategi tertentu. Yang jelas kalau andai kata kita tatap muka full, kita offline, maka ada sistemnya. Kita punya sistem play presiden dan adaptive teaching. Nanti akan banyak dijelaskan oleh Ibu Rahma. Apa itu adaptive teaching dan play presiden. Yang jelas, metode kita sebelum pandemi adalah lebih banyak keluar. Jadi waktu itu pernah ada kita keluar ke pemadam kebakaran, ke tempat perkebunan, ya, peternakan, kemudian ke tempat toko kelontong, ke masjid. Jadi belajar langsung dari lokasinya. Konsepnya sih seperti itu. Outing ya, atau outdoor learning. Kita mengurangi banyak belajar terlalu banyak di ruangan kelas karena anak-anak tapi di masa pandemi ini akhirnya tanam budaya yang diterima oleh anak-anak kita. Jadi bagaimana nih kita mempersiapkan mereka nih Bunda? Yuk kita lanjutkan nih. 3 kesalahan pikir orang tua nih, pola pikirnya dalam mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Yang pertama, kesalahannya adalah nilai akademik dianggap lebih penting daripada membangun karakter. Tadi disampaikan oleh Pak Catur, saya izin menambahkan ya, atau melengkapi yang beliau sampaikan. Ini Bapak Ibu semuanya, orang tua sebagian besar di Indonesia mengukur keberhasilan anak dari nilai raportnya. Alhamdulillah, hampir sebagian besar sekolah sudah tidak pakai ranking ya Bunda. Nah, mudahan kita yang dilihat bukan hanya ranking. Kenapa? Karena ini hanya 10% Bunda. Hanya 10% menentukan keberhasilan anak-anak kita. Terus sisanya bagaimana Pak Irham? Ini sisanya Bunda. Yang menentukan keberhasilan anak kita dari yang paling kiri ya. Yang pertama, rasa percaya diri, confidence. Yang baik dan mental yang tangguh. Tadi disampaikan oleh Pak Catur juga bagaimana punya karakter yang resilience, punya pribadi yang tangguh, siap menghadapi medan yang sulit sekalipun. Yang kedua, semangat dan juga kemauan yang kuat meraih cita-cita. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Yang berikutnya, sikap dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi problem solving nih, kalau dia ada masalah, bagaimana dia menyelesaikannya. Nah, belajar bagaimana kita sebagai orang tua mendorong agar dia punya tanggung jawab anak kita. Kalau salah ya akui dong. Kalau dia juga berhasil, ya berikan apresiasi Bunda. Terkadang orang tua, saat anak kita melakukan kesalahan, kita luar biasa menegurnya. Tapi saat anak kita melakukan sebuah kebaikan yang positif, kita pelit sekali. Sebagian orang di sini nggak ada ya, insya Allah. Orang tua di luar sana ya Bunda ya. Pelit sekali memberikan apresiasi. Ya Allah, anak ayah hebat banget ya. Contoh misalnya anak saya Bunda yang pertama namanya Salman. Waktu itu nilai matematikanya 40 dari 100. Dia datang dengan wajah sedih. Ayah, nilai Salman 40. Saya tidak bertanya bagaimana, saya cuma tanya satu pertanyaan. Nak, kamu jawabnya jujur atau mencontek, Nak? Jujur, Ayah. Nggak apa-apa, Nak. Yang salah bisa kita perbaiki, tapi Ayah sangat bersyukur. Ayah senang kamu jujur menjawab soal-soal sesuai dengan kemampuan kamu. Itu Bunda yang saya coba kuatkan
pada anak saya yang pertama. Yang berikutnya, Bunda beradaptasi dan berpikir secara cepat atau serba cepat. Bagaimana anak-anak kita harus punya skill yang luar biasa dalam menghadapi segala medan yang ada dalam kehidupan dia. Karena kita tidak akan selamanya menemaninya, Bunda. Saya sampaikan ke anak saya, kemarin saya telepon, istri saya bercerita. Saman menyampaikan seperti ini, ayah, ibu, kalau nanti ayah dan ibu meninggal, insya Allah Saman udah bisa memandikan jenazah, sudah bisa membaca doa-doanya, dan sudah bisa mengkafani dan juga menyolatkan, insya Allah. Kita sebagai orang tua, Bunda, antara sedih dan bahagia. Sedihnya adalah, ya Allah, berarti kalau misalnya memang saya qadarulahnya akan meninggal duluan, berarti mudah-mudahan sisi bahagianya anak saya sudah bisa untuk dia berjuang tanpa kedua orang tuanya. Kita harus mempersiapkan itu, Bunda, karena kita tidak tahu kita sampai kapan bisa membersamai anak-anak kita. Yang berikutnya, teamwork dan juga people skill. Bagaimana kemampuannya harus tidak hanya secara akademik, tapi non-akademik juga harus dilatih, Bunda. Ya. Yang berikutnya, ketekunan menjalani proses. Jadi harus istiqomah. Kalau misalnya ada proses yang sedang jalani, sabar ya, Bunda. Tidak semua anak cepat beradaptasi. Kita yang butuh kebesaran hati untuk bisa membantu mencapai bagaimana dia menemukan potensi dirinya dan yang lainnya. Ini, Bunda. Dari mana asal karakter terbentuk? Tadi sampaikan oleh Pak Catur, saya menguatkan lagi, Bunda. Kebiasaannya adalah misalnya malas, pesimis, sering menunda-nunda, pelin-pelan. Ini program otomatis kalau sering diulang-ulang, maka akan masuk ke dalam mindsetnya, masuk ke dalam nilai dirinya, dan juga mental aturan dalam dirinya. Nah, sehingga terbentuklah karakter. Kalau dia sering mengulang-ulang hal yang negatif, maka akan terciptalah karakter yang negatif. Dari mana ini bermula? Dari pola didik dan pola asuh. Dari mana pola didik dan pola asuh? Tidak lain dan tidak bukan, pastinya dari guru, dan yang paling terdekat adalah dari orang tua. Bapak dan Ibu, sekolah bukan lembaga penitipan. Sekolah adalah lembaga pendidikan. Di rumah juga lembaga pendidikan. Jadi tidak bisa mengandalkan guru. Harus kerjasama antara kedua orang tua. Seperti saat ini, kita ada sekolah orang tua. Jadi kita bersinergi antara guru dan orang tua dan juga lingkungan. Agar anak-anak kita bisa tumbuh lebih baik, insya Allah. Kesalahan yang kedua apa nih, Bunda? Ada 3 kesalahan orang tua. Ya, Calistung tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur ya. Jadi kita tidak hanya menghafal, Bunda, menghafal itu yang paling bawah, yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah menciptakan atau meng-create. Jadi dia harus punya inovasi. Ya, bagaimana dia melalui tahapan-tahapan ini tidak hanya menghafal, memahami, mengaplikasi. Contoh, Bunda. Bunda, kalau misalnya kita di depan zebra cross, kita tahu nggak sih kalau zebra cross itu tempat apa, Bunda? Bunda tolong dibuka mikrofonnya, salah satu boleh? Menyeberang. Tempat menyeberang, betul, Bunda. Pertanyaan saya, kalau Bunda sedang berada di jalan, ada nggak sih orang yang menyeberang tidak lewat zebra cross atau tidak lewat jembatan penyeberangan? Ada nggak? Banyak. Ada nggak, Bunda? Banyak. Banyak. Berarti dia bukan hanya mengetahui kalau zebra cross, dia belum memahami, belum mengimplementasikan. Kalau yang mengimplementasikan, dia akan menyeberang di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Gitu, Bunda. Oke, kita lanjut ya. Akibatnya apa, Bunda? Apa yang terjadi? Anak-anak yang rendah daya intelektualnya, konsep belajar hanya menghafal saja, bukan memahami. Problem solving lemah, berpikir kritis lemah, berpikir kreatif lemah. Nah, di sini alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Catur dan nanti dilengkapi oleh Bu Rahma juga, Bunda Rahma, bagaimana kita mendorong agar anak-anak kita punya berpikir kritis. Nanya gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, di zaman saya kalau ada yang nanya, zaman saya SD, pasti orang teman saya, ngapain sih nanya-nanya? Lamanya kita kan mau pulang. Seharusnya bagaimana, Bunda, kalau ada anak bertanya? Berarti sudah terpacu daya kritisnya, Bunda. Jadi kalau anak banyak bertanya, berarti orang tuanya harus lebih banyak belajar ya. Oke. Yang ketiga, Bunda, tidak berusaha menemukan potensi unik pada setiap anak. Jadi tiap anak itu unik, Bunda, punya keunikan masing-masing, Masya Allah ya. Ini, Bunda. Oke, kita lanjut. Ini setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing, Bunda. Ada yang verbalnya. Ini secara linguistik ada 8-10 ya.
Yang paling utama adalah bagaimana sang anak menghadapi kondisi yang misalnya dia kondisi yang berat, kondisi survive, bertahan hidup. Nah, dia bagaimana harus pandai punya kecerdasan. Ini Bunda. Ya, tidak tahu potensi dirinya. Padahal anak kita, setiap anak unik-unik. Ya, nanti saya jelaskan sedikit lagi Bunda, mohon izin. Apa akibatnya 87% anak lulus sekolah tidak tahu potensi dirinya. Maka 90% orang Indonesia tidak berada di bidang yang sesuai dengan potensinya. Semuanya jadi pelamar, jadi karyawan, tadi disampaikan juga oleh Pak Catur. Sehingga anak-anak kita dengan 3 kesalahan pola pikir orang tua tersebut tidak siap untuk hidup di masa yang akan datang. Tidak bisa hanya mengandalkan akademisi Bunda, harus dia punya skills yang lain. Ya, ini Bunda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bunda, contoh anak-anak ataupun yang sudah dewasa yang punya skill dengan keunikan potensinya masing-masing. Ada yang jago di bidang akademisi, teknologi, ada yang di bidang programmer, ada yang di bidang olahraga, sepak bola, ada yang di bidang bisnis, pengusaha, ada yang di bidang pembuat special effect, ya, film. Ada juga keahlian bermusik. Jadi setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah mendorongnya menemukan potensi dirinya. Maka perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah Bunda, ya. Jangan sampai berpikir seperti orangnya, ya udahlah seperti tangga aja, pokoknya naik aja, tidak bisa Bunda. Karena kenapa? Kalau hanya ikuti tangganya aja, nggak ada pilihan, kompetisi aja, melakukan hal yang sama saja dan membosankan. Anak-anak kita udah bosan loh Bunda di rumah kalau orang tuanya tidak belajar kreatif untuk bisa membangun suasana belajar. Harusnya bagaimana Bunda? Anak-anak kita dibuat seperti ini Bunda, arena bermain. Tadi disampaikan juga oleh Pak Catur, ada kita banyaknya outdoor di luar. Jadi mengeksplor Bunda. Ini Bunda. Anak-anak mengeksplor, anak-anak bereksperimen, berkolaborasi, membuat sebuah contoh, pelajari hal-hal yang baru dan menantang dirinya sendiri. Dia harus bisa melewati tantangan-tantangan yang diberikan oleh gurunya. Kayak tadi home project dan lain sebagainya Bunda. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya menguatkan ini Bunda, PR kita Bunda nih. Tadi sampaikan oleh Pak Catur, padahal nggak janjian tapi ternyata bisa sehati ya. Goal utamanya adalah akhlak Bunda. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensinya apa saja? Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur. Yang ketiga, leadership-nya Bunda harus jadi seorang pemimpin yang adaptif. Yang keempat, literasinya. Bagaimana dia punya sumber-sumber. Nah Bunda, sekarang Bunda lihat nih, kalau anak-anak kita tidak hanya harus pintar kompetensi, tapi akhlaknya. Akhlak yang mulia, punya akhlak yang beriman, punya adab sama guru, takwa, jujur. Nah, diiringi dengan akhlaknya great performance atau suksesnya. Bagaimana? Pantang menyerah, ulet. Ada orang beriman, tapi orangnya lelet, nggak mau bergerak, kurang. Ada orang pantang menyerah, tapi dia korupsi, nggak jujur. Wah, itu salah juga. Dua-duanya harus saling melengkapi, satu sukses, satu yang mulia. Ini Bunda. Jadi ini Bunda silakan lihat, Bunda capture berapa persen sekarang yang sudah diserap oleh anak saya. Ini adalah 4 perjalanan kita Bunda untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Oh, tentang iman udah belajar agama misalnya di SPS Mandiri, alhamdulillah. Apalagi ya? Oh, berpikir kritis, dia mau bertanya, oke, berapa persen nih sekarang kita lihat sebagai orang tua nih. Kalau yang kurang tambahkan. Yang sudah tinggi pertahankan Bunda. Atau jauh lebih ditingkatkan akan jauh lebih baik. Ini Bunda untuk akselerasi konsep pendidikan kita saat ini. Zaman saya, zaman Pak Catur, zaman Bunda Rahma dan bunda-bunda yang lain sudah berbeda zamannya. Challenge-nya sudah jauh lebih berbeda. Nah, ini yang saya bangun desain Bapak Ibu semuanya untuk anak-anak. Dia harus punya 6 langkah Bunda. Semoga nanti ada kesempatan buat anak-anaknya ya. Dia menggambarkan impiannya, alasannya, terus dirinya ingin dikenal sebagai apa. Lalu dia melakukan sebuah peta perjalanan, dia tuliskan, dan dia bingkai dalam bentuk yang besar. Contohnya ini Bunda. Ini anak saya Bunda yang pertama namanya Salman. Dia sudah mendesain kehidupannya untuk masa yang akan datang. Dia punya tujuan nih ke depannya nih. Mau seperti apa. Saat ini dia sedang mondok Bunda di Bandung. Sudah 2 tahun saya tidak bertemu, dalam arti tidak rutin, sebulan 1 kali misalnya. Jadi sekarang udah 2 tahun dia belajar mandiri, dia belajar survive.
dia belajar jauh dari orang tuanya. Jadi tidak hanya belajar ilmu agama, tapi yang 4 hal yang tadi benar-benar didalami skills-nya agar dia punya bekal di masa yang akan datang. Nah, dia punya goalnya menjadi sutradara, Bunda. Punya impiannya hafal 30 juz, keliling Indonesia, 30 juz dengan artinya, dan juga menjadi seorang filmmaker. Jadi ini punya impian anak ini, Bunda. Saya tinggal bantu mendorongnya saja. Berdoa sama Allah, berikhtiar, dan mendorongnya agar dia menemukan potensi dirinya. Nah, ini juga boleh, Bunda. Harapan saya tidak mengandalkan guru, tapi orang tuanya yang mendorong membuat desain seperti ini buat pribadi anak-anaknya. Saya yakin setiap anak adalah unik. Anak saya ada 2, yang kedua belum mendesain, akan saya edukasi untuk mendesain kehidupannya sendiri. Gitu, Bunda. Ini bagian dari ikhtiar. Baik, penutup, Bunda, di kesempatan kali ini. Jadi kita review, Bunda, perjalanan kita apa saja. Yang pertama tadi, yang pertama adalah sebelum yang kedua, ya Bunda. Yang kedua apa, Bunda? Iya, setelah yang pertama, nggak apa-apalah saya mah menentukan arah. Yang ketiga, Bunda, pola pikir orang tua dan akibatnya. Yang keempat tadi sense of play, bahwa kita ini arena bermain, belajarnya boleh yang mana dulu, yang anak kita enjoy, dia menikmati perjalanan dari setiap pembelajaran. Yang terakhir adalah punya akselerasi pembelajaran percepatan. Ya, tidak hanya akademisi. Bunda punya impian anaknya sekolah ke luar negeri. Buat apa sih Pak Iram sekolah ke luar negeri? Bukan untuk gaya-gayaan, Bunda, tapi dia punya pengalaman di luar sana dan dia tahu bahwa Allah ini maha luas ciptaannya. Jadi dia tahu, Bunda, dan dia belajar budaya dari negara lain. Tapi kan saya belum punya uang. Bismillah, niatkan aja dulu, Bunda. Allah maha pemberi rezeki, insya Allah ada jalannya. Iya, Bunda ya. Baik, Bunda, waktu yang paling tepat menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Kesempatan berikutnya adalah saat ini. Jadi, Bunda, saat inilah saat yang istimewa. Mudah-mudahan Bunda bisa menanam pohon lewat putra-putrinya dengan memberikan yang terbaik yang bisa diikhtiarkan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, Bunda. Jadi di akhir sesi ini, seberapa besar keyakinan kita, maka sebesar itulah yang akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Kang Ilham. Nah, Luar biasa sekali ilmunya, Kang. Ini apa namanya? Banyak hal yang bisa kita pakai untuk mendidik putra-putri kita. amin. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita menjadi pribadi yang soleh, berkarakter, bisa mandiri. Allah. Lanjut aja. Gak apa-apa, Bunda, gak apa, Bunda. Ada iklannya, maaf. Gak apa-apa, Bunda. Selanjutnya langsung ke nanti sesi tanya jawab dan door prize ya, akan dipandu oleh Bunda Rahma. Pada Bunda Rahma saya persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Dewi, dan boleh sekali lagi kasih tepuk tangan ya untuk Kang Irham. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali Kang Irham materinya, paparannya, bagaimana menentukan arah perjalanan kita sebagai orang tua, supaya bisa menjadi orang tua yang baper. Baper bukan dalam artian yang seperti bunda-bunda ketahui ya, bahwa perasaan, tetapi ini baper dalam hal ini adalah bahagia berprestasi. Bagaimana bunda-bunda semua menjadi bunda yang bahagia ketika mendampingi anandanya di rumah untuk bermain bersama sambil belajar sehingga anandanya menjadi berprestasi. Boleh saya review kembali ya, Kang Irham. Saya di sini ada beberapa poin yang menarik sekali dari paparan ini. Sebenarnya semuanya paparan tadi menarik sekali, tapi ada beberapa poin yang akan saya titik tekankan adalah yang pertama adalah sekolah adalah lembaga pendidikan, bukan penitipan. Masya Allah, luar biasa ya. Apalagi ini dunia PAUD. PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Banyak orang tua yang belum mengetahui bahwa arti PAUD itu apa gitu ya. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Tapi orang tua memahami PAUD itu adalah ketika belajar di lembaga pendidikan PAUD itu sendiri. Padahal pendidikan anak usia dini itu dimulai dari sejak di dalam kandungan, betul tidak bunda-bunda semua ya? Jadi PAUD pendidikan itu dimulai dari sejak kandungan. Bagaimana kalau saya dulu merasakan ketika mempunyai anak yang pertama bahagia sekali gitu ya, dari seorang
perempuan yang biasa menjadi seorang ibu itu luar biasa gitu. Di situ saya mulai menentukan bahwa saya ingin mempunyai anak yang istimewa. Karena seperti Kang Irham tadi bilang bahwa anak itu mempunyai karakter sendiri. Anak itu unik. Setiap anak itu punya kompetensi sendiri-sendiri. Setiap anak itu adalah juara intinya ya. Pendidikan itu memang bukan hanya di lembaga pendidikan PAUD saja ya, tetapi dari mulai di dalam perut bagaimana kita menentukan arah anak ini gitu sehingga menjadi anak yang mempunyai acceleration konsep yang pageh gitu sehingga suatu saat orang tua mendesain dari dalam perut sejak kecil kemudian disekolahkan ke lembaga pendidikan sehingga anak tersebut mempunyai roadmap minimal secara level umur di pendidikan anak usia dini ini Kang Ilham. Jadi memang betul roadmap itu diperlukan. Nah, di umur ini adalah bagaimana orang tua membentuk anak untuk mempunyai memahami dirinya itu ingin dikenal seperti apa betul. Kalau di kemandirian ini disebut kemandirian belajar. Jadi ketika anak umur usia dini ini, orang tua beserta guru di lembaga pendidikan berkolaborasi menentukan minat bakat anak, arah anak itu kemana, kemudian anak itu ingin dikenal seperti apa, itu sudah bisa harus mandiri secara belajar. Jadi anak mulai belajar, aku kayaknya suka ini nih, aku kayaknya suka nyanyi, boleh diarahin. Aku kayaknya suka menggambar, boleh diarahin. Kalau seperti contohnya anak saya, boleh memberi contoh ya, ayah bunda, Kang Ilham semua. Misalnya anak saya yang pertama, Jundi namanya. Jundi itu secara hasil psikotes IQ-nya tinggi. Kemudian dia minatnya di permainan Lego, kemudian di pengembangan